Di kedalaman hutan, tersirat kisah mistis yang menjadi momok bagi masyarakat. Aktivitas makhluk astral yang sering menampakkan diri di lingkungan pemandian tua membuat kami tergerak untuk mengungkap misteri di tempat ini. Ketika nyali teruji mendatangi kediaman makhluk tak kasat mata, keberanian terenggut oleh aura angker yang mendekap ke seluruh tubuh. Demi menguak misteri yang tercurah, kami membulatkan tekad untuk memasuki tempat yang tak seharusnya kami datang. Oke sahabat bros, sekarang kita udah sampai di lokasi pemandian tua ya, di sebelah kiri saya itu. Namun di sini ada dua spot yang akan kita eksploitasi malam ini. Jadi spot pertama, tempat di belakang saya ini, bangunan tua, dan akan kita tanyakan sejarahnya pada narasumber nanti. Dan satunya di sebelah kiri kita, tempat pemandian. Jadi konon katanya di lokasi ini sering terjadi kejadian-kejadian astral. Oke sahabat bros, sekarang kita udah bersama Bapak Jano ya sebagai narasumber kita di tempat ini. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Bapak Jano sambil menguak misteri-misteri yang ada di tempat ini. Oke, tanpa berlama lagi. Iya Bapak Jano, ini Pak, menurut mitos masyarakat dan pembicaraan masyarakat, di tempat ini sering terjadi penampakan dan interaksi-interaksi gaib, Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak? Kalau kami di sini masyarakat setempat, memang tempat ini dikenal sedikit atau lebih banyak lah angkernya dari tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian sebatas bangunan tua ini dibangun sekitar tahun itu 90-an. Tahun 90-an. Bangunan di belakang kita, Pak? Belakang. Iya. Ini 90-an. Yang mana tempat ini asalnya tempat masyarakat di sini. Waktu musim kemarau, Iya. tempat nunggu air. Antrian air. Kejadian-kejadian mistis apa saja Pak yang terjadi di tempat ini, Pak? Kalau boleh saya tahu. Jadi pertama bangunan ini dibangun oleh masyarakat setempat, itu juga memakan korban. Makan korban. Yang kedua, kalau bangunan ini ditempati sore maupun apalagi malam, tetap ada makhluk yang menampakkan muka atau wajahnya atau apapun. Biasanya makhluk seperti apa Pak yang tampak dari bangunan ini? Bangunan ini kalau kita masyarakat cuma yang sering melihat itu kuntilanak, sama kalau itu wujudnya itu bermacam-macam. Iya. Kalau untuk bangunan ini, kalau di sebelah sini Pak, apakah pernah kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi dari kesaksian masyarakat mungkin, atau mungkin pengalaman Bapak mungkin di daerah sini? Kalau untuk menampakkan diri tidak ada waktunya, siang maupun malam. Terserah dia gitu ya? Sebab sini kan jalannya untuk sesajen. Sesajen kampungan. Ya, sesajen. Ini bros, di sini tempat ini memang jalur untuk penyembahan Pak ya, untuk pemberian sesajen kepada makhluk-makhluk halus. Pantangan apa yang tidak boleh kita langgar apabila kita datang ke tempat ini Pak? Yang pertama, jangan terlalu berani. Jangan terlalu berani. Jangan terlalu takut ke tempat ini. Yang kedua, kalau datang ke tempat ini sopan. Iya. Maupun buang air kencing maupun apa, nggak sopan. Iya. Adalah tempatnya. Jadi kalau di sini pun masyarakat setempat datang ke sini
pakai salam biasanya. Pakai salam dalam bentuk ucapan salam seperti kita makhluk makhluk kasar, ataupun dari dalam hati, Pak? Kalau biasa masyarakat di sini, kalau bahasanya pakai nenek kakek. Nenek kakek. Bantulah cucu anakmu, pakai bahasa itu. Oke, jadi begini bros. Ya, menurut penjelasan dari Bapak ini, Bapak Jano, tempat ini, untuk datang ke tempat ini minimal kita mempunyai sopan santun ataupun etika yang sesuai dengan etika orang-orang Melayu ataupun Sambas. Dan katanya lagi, tempat ini tidak boleh sama sekali mengeluarkan niat buruk, Pak ya. Kita datang ke sini kalau dengan niat buruk katanya bisa celaka, Pak. Benar itu, Pak? Benar. Kalau masalah itu memang sering terjadi. Mungkin cewek sama cowok itu sering terjadi. Kerasukan. Jadi kerasukan semacam tidak mau lepas. Iya. Nah, mau lepas 2-3 hari atau 1 minggu itu baru bisa sembuh. Boleh Bapak tunjukkan, Pak, biasanya penampakan makhluk astralnya itu di daerah mana atau di sudut mana itu? Boleh ditunjukkan kepada tim? Iya, coba Pak, di mana, Pak? Kalau di daerah ini? Iya, coba. Iya. Di mana, Pak? Dia sering ke atas. Ke atas, daerah atas. Itu bentuknya seperti apa, Pak? Kalau di atas itu Mbak Kunti dia. Kuntilanak. Kalau di belakang? Di belakang? Di jenis ular ya. Oh, ular besar. Penampakannya dia gimana, Pak? Muncul dari belakang ataupun bagaimana itu? Kalau yang sering terjadi penampakan di sini, dia muncul, ya tiba-tiba pas kita pejam, kita lupa, hilang. Pas gitu datang lagi, tergantung dia mau. Jadi penampakan itu mengganggu kah, Pak? Mengganggu masyarakat yang lewat enggak, maksud saya begini. Semisal ada orang yang lewat lalu melihat ular itu, dia mengganggu langsung orang yang melihat ataupun memang hanya menampakkan wujud itu lalu hilang lagi? Biasanya kalau orang yang tidak tahu, kalau di tempat ini, kalau auranya terlalu banyak, dia kurang pemahaman, memang kerasukan ya. Kerasukan. Nah, sampai datang ke rumah pun masih kerasukan. Berarti ini maaf ya, Pak, makhluk astral yang di sini ngikut sampai ke rumah begitu? Pernah kejadian, Pak, orang yang seperti itu? Pernah. Kalau di sini, di tempat ini, dia masuk satu, dari sini masuk satu, pindah lagi, masuk ke lain, ke orang lain, masuk ke lain, pindah lagi masuk lain. Maksudnya makhluk astralnya itu yang pindah-pindah, ngerasuki manusia? Manusia. Oh. Kalau tetangga bisa masuk tetangga, bisa masuk tetangga. Nah, tapi yang dirasuki itu hanya wanita. Tidak ada yang pria atau laki-laki. Wanita yang masuk pindah, kecuali ini yang punya, yang megang, dukunnya, bahasa dukun. Nah, itu ya bisa. Jadi bros, untuk lokasi ini, expose lokasi pertama cukup. Lalu kita akan lanjut ke lokasi kedua ya, dengan Bapak Jano. Kita kembali akan mendengar penjelasan Bapak Jano tentang lokasi itu. Dan dengar-dengar dari masyarakat, lokasi itu lebih seram dari tempat ini. Oke bros, cukup. Kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Ini bros. Ini ada pohon pisang ya, Bang. Pohon pisang emang ya. Ini goyang-goyang bros. Goyang-goyang. Ini soalnya di tempat lain nggak ada yang goyang. Ini kita juga nggak tahu sebenarnya pas kita jalan menuju. Iya. Ini pas kita lagi menuju spot selanjutnya tadi di pemandian, tiba-tiba ada pohon yang bergoyang-goyang sendiri. Nah, ini aktif. Ya bros, saya udah merinding sebenarnya, juga nggak enak perasaan saya di sini. Ayo bang, coba lihat bang,
Ini nggak ada yang goyang. Nggak ada yang goyang, Mang. Di sini juga nggak ada. Ini coba lihat di sini juga nggak ada yang goyang. Nah, nggak ada. Oke, bros. Sekarang kita udah sampai di spot kedua kita ya, yang akan kita eksploitasi malam ini. Jadi di belakang saya ini sumur yang lumayan tua, dan menurut kesaksian para warga, sumur ini pada saat pembangunannya layaknya bangunan yang pertama tadi. Bangunan yang pertama tadi pada saat pembangunannya tahun 1990 Pak ya, sekitar tahun begitu. Sumur ini pembangunannya juga memakan korban maksud saya, korban di saat itu. Halo Pak, kita udah datang di lokasi kedua kita ya Pak ya, sumur pemandian yang tidak digunakan lagi oleh warga. Jadi kejadian-kejadian apa saja Pak yang pernah terjadi di sumur ini? Kalau sumur tua ini semenjak dibangun pada tahun 90-an. Iya. Pertama pembangunannya ini iya. Udah digali. Pembangunannya udah digali. Iya. Tetapi tidak Iya. mau dalam. Oh, udah digali berkali-kali tapi tidak mau dalam Pak. Mau dalam. Nah, yang kedua, lepas sudah makan korban satu, Iya. sumur ini baru bisa dalam. Oh, makan korban dulu baru bisa digali secara mendalam. Iya. Apakah biasanya di sumur ini pernah terjadi penampakan-penampakan Pak, seperti di tempat sebelumnya kita datang itu? Kalau di sumur ini Iya. sering melihat penampakan. Iya. Kadang-kadang kalau mau dipakai oleh masyarakat hanya musim kemarau. Oh iya, sumur ini Tidak bisa kering. Sumur ini tidak bisa kering Pak. Bisa kering. Biasanya tempat penampakan makhluk astralnya di mana Pak? Kalau di daerah sumur ini? Kalau sumur ini langsung ke dalam sumur dia. Dari dalam sumur? Penampakannya dari dalam sumur? Ya gila bros, ini penampakan nantunya keluar dari dalam sumur. Pak, boleh kita ke belakang sebentar Pak? Kita melihat lokasi-lokasi di sebelah sini. Ayo Mang, kamera Mang. Ini rumahnya Pak ya. Rumah dari makhluk astral. Ini bros, menurut kesaksian warga setempat, ini rumahnya makhluk astral bros. Cuman kita sebagai manusia nggak bisa ngelihat. Saya merinding sebenarnya. Kepala saya merinding sebenarnya, benar-benar merinding di tempat ini. Ini bros, lokasinya memang rimbun. Itu cahaya apa Mang? Mang itu apa Mang? Mang, coba lihat Mang. Mang, ikut Mang. Itu Mang. Lighting, tolong dekat. Itu. Ya Allah. Sorry Bang. Maaf bros. Sorry, kaki saya seperti enggak. Sorry. Enggak. Maksud maaf. Ini bros. Bentar bros. Jujur saya ngerinding sekarang. Ya Allah. Kaki saya seperti tarik begini, kesandung. Kita meninggalkan tempat ini aja. Ayo Pak, narasumber kita minta kita meninggalkan tempat ini Pak ya. Maaf ya bros, saya tadi ke dalam penasaran. Kan ada cahaya kecil, saya ikut.
Cuman kayaknya ada apa ya, bayangan putih dari kejauhan itu. Cuman saya nggak tahu nampak atau nggak ya di kamera. Cuman pas saya ngeliat, saya coba ngikut, dan tiba-tiba tadi kaki saya kesandung terus kayak beginiin. Pak, maaf ya Pak ya, mungkin kita kurang ajar. Maaf, jadi menurut Bapak itu tadi apa Pak? Kalau yang seperti itu memang saya katakan tadi, ini kan tempat dia, rumah dia. Nah, kalau kita masuk itu sedikit banyaknya kalau tidak berkenan, apalagi kalau siang jadi kalau malam ini kan jadi siang dia. Iya. Jadi ganggu dia. Oke ya Bros ya, sepertinya saya juga, perasaan saya juga udah makin gak enak ini Bros. Sebaiknya kita break dulu ya Pak ya. Pak ya, kita break dulu ya sebentar, nanti mungkin hari selanjutnya ataupun malam selanjutnya baru kita expose lagi tempat ini. Jatuh aja tadi, kayak ada yang narik sih. Ini saya dulu, ya nggak tahu sih, tapi mudah-mudahan nggak lecet. Kan ada perih sih sebenarnya. Jadi gini Bros, untuk video kita yang di pemandian tua sepertinya udah cukup ya. Soalnya banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal yang terjadi. Setelah ini kita akan membuat konten atau video di tempat yang lebih menyeramkan. Oke.